told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Helmi Turiza, channel yang membahas tentang fotografi, videografi, dan tutorial untuk YouTuber. Kamera merupakan sebuah alat elektronik yang banyak digemari anak muda saat ini. Namun dalam merawat kamera ternyata tidaklah mudah ya teman-teman, karena ada beberapa komponen kamera yang sangat sensitif terhadap udara yang lembab dan terhadap ruangan yang lembab, yang bisa mengakibatkan kamera mudah berjamur. Bagian pada kamera yang sangat sensitif jika berada di tempat lembab adalah bagian sensor kamera teman-teman, dan juga bagian lensa pada kamera tersebut. Karena kamera memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap ruangan yang lembab ya teman-teman, terutama ketika musim hujan. Anda harus pintar menaruh kamera Anda di tempat yang kering dan kelembaban udara yang cukup. Nah, jadi sekarang saya akan bagikan langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan dan perlu kita lakukan untuk merawat kamera kita nih teman-teman. Oke, yang pertama kita harus memiliki peralatan untuk membersihkan kamera teman-teman. Peralatan yang wajib kita miliki untuk membersihkan kamera adalah lens pen. Dan kemudian kita wajib memiliki blower untuk membersihkan sisa-sisa debu pada kamera. Dan juga wajib kita simpan pada dry box dan kita berikan silika gel di dalamnya untuk menjaga kelembaban udara yang ada di dalam dry box. Dan karena kamera sangat rentan berjamur jika berada di tempat yang lembab, maka dari itu diperlukan silika gel. Dan cara menggunakan silika gel pada kamera juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Harus ada hygrometer di dalamnya untuk mengontrol udara di dalam supaya tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Dan untuk penggunaan silika gelnya teman-teman bisa pakai dua nih teman-teman. Dan jika warna silika gelnya udah berubah, teman-teman bisa panaskan lagi dengan menggunakan kompor dan api sedang sehingga warnanya kembali lagi berubah menjadi warna aslinya, yaitu warna biru ya teman-teman. Dan hal ini perlu kita lakukan 2 minggu sekali nih teman-teman. Dan silika gelnya perlu kita panaskan lagi apabila kita melihat hygrometer sudah tinggi ya angkanya, karena yang normal hanyalah 30-55 nih teman-teman. Nah, di dalam dry box-nya sendiri terdapat slip mat seperti ini ya teman-teman. Ini adalah anti slip supaya kamera kita di dalam tidak bercampur antara kamera dan lensa, jadi tetap diam di dalam dry box ini nih. Setelah kita meletakkan slip mat di dalamnya, baru kita atur kamera dan lensa kita sebaik mungkin di dalam ini. Yang jelas jangan bertimpa dan jangan berhimpit-himpitan ya teman-teman. Jadi dipaskan saja space dari dry box-nya dan isi kamera dan lensa yang kita punya. Oke, kita langsung saja ke perawatan kameranya nih. Jadi untuk penggunaan dari blowernya ini gampang saja ya teman-teman. Tinggal kita semprotkan saja bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan menggunakan lens pen tadi ya teman-teman. Jadi untuk lens pen kan hanya bisa mencapai di bagian-bagian yang luarnya saja nih. Jadi untuk yang diselip-selip yang di dalam kita bisa semprotkan menggunakan blower ini, supaya debu-debu yang menempel di dalam kamera itu bisa keluar. Untuk lens pennya ini terbagi 2 bagian ya teman-teman. Untuk yang di ujungnya nih saya memiliki yang bentuknya segitiga. Dan yang sebelahnya lagi, di ujung satunya lagi ini berbentuk seperti blush on yang bisa kita gunakan untuk mengelap atau menggosok-gosok pada kamera. Nah, di sini saya punya 2 lens pen, yang satunya sama juga ini menggunakan kuas, tapi untuk yang di ujungnya lagi ini saya biasa gunakan untuk ke lensa karena ini bentuknya bulat ya teman-teman. Dan juga ada lapnya, ini adalah kain lap yang khusus digunakan untuk kamera. Oke, langsung aja kita aplikasikan
peralatannya ke kamera yang kita akan bersihkan. Untuk perawatannya sangat simpel sekali teman-teman, tinggal kita buka bagian kuasnya, tinggal digosok-gosokkan saja ke sudut-sudut kameranya nih teman-teman. Nah, tinggal dibersihkan saja, dan jangan lupa untuk membersihkannya kamera harus dihadapkan ke bawah supaya debunya itu jatuh ke bawah ya teman-teman, tidak numpuk di bagian dalam kameranya. Ya pokoknya pelan-pelan aja bersihkannya, ya sehalus mungkin lah, karena ini adalah barang yang mahal, nggak perlu ribet dan nggak perlu buru-buru untuk membersihkannya. Setelah selesai langsung saja kita letakkan ke dalam dry box-nya. Pokoknya teman-teman bisa susun aja semau teman-teman gimana, semuatnya lah. Kemudian kita lanjut lagi ke lensanya. Di sini saya punya 3 lensa yang biasa saya gunakan untuk keperluan baik itu mengambil foto atau mengambil video. Jadi ya kita satukan aja dalam satu tempat ya teman-teman. Ini ada lensa kitnya, lensa 1845. Nah, ini bagian lens pen yang kecil yang tadi kita bisa gunakan untuk lensanya. Nah, jadi diputar aja, putar cukup satu arah saja ya teman-teman. Cukup putar arah, terserah teman-teman mau searah jarum jam atau kebalikannya. Yang penting ini hanya satu arah, jangan berlawanan arah atau tidak beraturan ya teman-teman. Untuk bagian luarnya bisa kita kuas menggunakan kuas yang mirip dengan blast on tadi. Oke, jika selesai langsung saja kita lanjutkan yang di bagian depannya. Jadi tahapan yang perlu kamu lakukan adalah blower berbahan karet untuk memompa udara dan membersihkan debu serta kotoran yang ada di dalam lensa. Jika digunakan rutin, blower ini mencegah penumpukan debu dan kotoran. Lalu kamu membutuhkan kain berbahan microfiber. Kain ini memang dirancang khusus untuk membersihkan permukaan kaca pada lensa kamera. Jangan memakai kain lain karena beresiko merusak dan menggores lensa. Kemudian kamu juga memerlukan lens cleaning pen untuk membersihkan kamera dan lensa. Bulu-bulu halusnya bisa menghilangkan debu, kotoran, dan bahkan sidik jari yang ada di lensa. Selanjutnya jangan lupa untuk membersihkan bagian viewfinder, karena viewfinder sering kotor karena debu nih teman-teman, kotoran dan minyak dari wajah dan sel kulit mati manusia. Nah, dan terakhir jangan lupa membersihkan bagian bodi. Bagian bodi adalah yang paling kotor dan dipenuhi oleh sidik jari kita nih teman-teman. Nah, jadi kira-kira itu saja beberapa tahap untuk membersihkan kamera. Sekian dari saya, Helmi Turiza. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.